Daras pagi 19 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada daras kali ini akan disampaikan mengenai sifat ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ar-Rahim. Kata Ar-Rahim berasal dari kata Rahmun yang berpolakan fa'ilun. Di dalam Kamus Biharul Muhit halaman 17, mengenai pola fa'ilun mengandung arti perlakuan yang berulang-ulang dan berubah sesuai dengan tuntutan. Jadi, kata Ar-Rahim menurut Kamus artinya adalah zat pemberi ganjaran baik kepada mereka yang berhak menerima rahim dan berulang kali menurunkan rahim kepada mereka. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu di dalam tafsir Kabir menuliskan bahwasanya sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan penzahiran rahasia sifat Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani apabila makhluk menunaikan kewajibannya dengan cara yang terbaik, pasti ia akan dihargai dan dianugerahi ganjaran yang khusus, sehingga menimbulkan harapan untuk maju. Ini tentu bersesuaian dengan sifat rububiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membina ciptaannya hingga mencapai derajat kesempurnaannya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda bahwasanya Allah Ta'ala itu mengganjar amal perbuatan baik dengan kebaikan dan menghargai upaya gigih seseorang. Sama halnya dengan orang yang mengerjakan sholat, berpuasa, dan bersedekah, pasti akan memperoleh kasih sayang di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, pasti ia akan melihat balasan dari kebaikannya. Yani Allah Ta'ala itu tidak akan menyia-nyiakan ganjaran seseorang yang berbuat baik sekecil-kecilnya. Pasti ia akan memperoleh balasan atas kebaikannya tersebut. Ya. Lebih lanjut, Huzur bersabda, ketika seseorang menggunakan dengan baik kemampuan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya, maka dia akan memberkati usahanya dengan hasil-hasil yang baik. Ya. Jadi, kewajiban kita adalah untuk berusaha mencari faedah atau manfaat dari sifat rahimiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ya. Dan mereka yang berjihad di jalan kami, artinya dan orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan faidah dari sifat rahimiyatku, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Maka pasti aku akan memberikan petunjuk kepada mereka mengenai jalan untuk mencapainya. Sifat rahimiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkaitan dengan faidhan khas atau karunia yang khusus. Mengapa demikian? Karena karunia ini hanya dikhususkan untuk manusia saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesempatan untuk beramal soleh kepada selain manusia. Ya. Kemudian manusia juga diberikan kesempatan untuk berdoa. Manusia diberikan kemampuan berbicara yang dengannya ia dapat meraih karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Lantas apa perbedaan antara sifat rahimiyat dengan sifat rububiyat dan sifat rahmaniyat? Huzur menjelaskan bahwasanya pada sifat rububiyat dan rahmaniyat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diperlukan doa. Karena keduanya tidak dikhususkan bagi manusia, melainkan seluruh alam semesta dan makhluk hidup diberikan kesempatannya. Jadi karunia ini itu berhubungan dengan doa, dan karunia ini tidak dapat diraih tanpa doa. Ya, inilah sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman dahulu, di mana para nabi alaihimussalam
itu senantiasa berdoa untuk umatnya. Karena doa itu pasti akan meraih atau menarik karunia yang akan memberikan syafaat kepada manusia dan juga kemajuan kepada manusia, serta menghantarkan manusia hingga mencapai derajat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya sifat rahimiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membantah kepercayaan orang-orang yang menganggap amalan baik itu sia-sia. Mereka mengatakan, jika Tuhan memberikan karunia-Nya, pasti kita akan masuk surga, dan jika Tuhan tidak memberikan karunia-Nya, pasti kita akan masuk neraka. Nah, secara singkat, sifat rahimiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, menegaskan bahwa siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan larut dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan melampaui orang lain dan akan meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi orang-orang yang semacam itu. Jadi marilah kita berusaha untuk mendapatkan manfaat dari sifat rahimiyat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Demikianlah dars pagi kali ini, insya Allah akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.